Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 8. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya. Ketika engkau pergi meninggalkanku hari ini, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kuburan Rahel di wilayah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, 'Keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Bukan keledai-keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahmu, tetapi dirimu.' Ia berkata, 'Apa yang harus kulakukan mengenai anakku?' Dari sana engkau berjalan terus dan sampai ke pohon tarbantin di Tabor. Di sana 3 orang laki-laki yang pergi menghadap Allah di Betel akan menemui engkau. Seorang membawa 3 anak kambing, seorang membawa 3 roti, dan seorang lagi membawa sekantong anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan 2 roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu, engkau akan sampai di Gebea Allah. Di situ ada pos penjagaan Filistin. Sewaktu memasuki kota, di sana engkau akan berpapasan dengan serombongan nabi yang turun dari tempat pemujaan dengan iringan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka mengalami kepenuhan sebagai nabi. Roh Tuhan akan menguasai engkau, dan engkau akan mengalami kepenuhan seperti nabi bersama mereka. Engkau akan berubah menjadi manusia lain. Bila mana tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukan apa saja yang perlu dilakukan, sebab Allah besertamu. Engkau harus turun ke Gilgal mendahuluiku. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sahabat Alkitab, pengurapan yang dilakukan oleh Samuel kepada Saul tentu sangat membingungkan bagi Saul. Semuanya terjadi begitu cepat, tanpa ada pemberitahuan yang terencana secara khusus bagi Saul. Malahan, sangat mungkin Saul juga mengalami keraguan atas tindakan pengurapan yang dilakukan oleh Samuel. Pasalnya, pengurapan tersebut bukanlah sekedar ucapan berkat dari seorang nabi, melainkan sebagai bentuk pengangkatan menjadikan Saul sebagai raja atas Israel. Satu posisi yang belum dikenal secara intim dalam kehidupan masyarakat Israel pada masa itu. Kemudian, pengurapan menjadi raja ini juga terjadi di tengah pencarian Saul terhadap hewan ternak ayahnya yang juga merupakan pekerjaan kesehariannya. Intinya, tidak ada yang istimewa dari perjalanan Saul pada saat itu. Namun, secara tiba-tiba, Saul justru mengalami momen-momen besar yang sangat tidak biasa, sehingga sangat mungkin menimbulkan kebingungan, bahkan keraguan pada dirinya atas seluruh peristiwa tersebut. 3 tanda yang diberikan Samuel pun menjadi cara untuk membentuk pemahaman Saul, sehingga ia dapat menerima pengurapan tersebut secara tepat.
Tanda pertama berkaitan dengan hewan ternak dan kondisi ayah Saul. Tanda kedua akan menjadi bekal bagi Saul untuk melanjutkan perjalanan. Tanda ketiga menjadi momentum perjumpaan antara Saul dengan kuasa Tuhan secara personal yang juga akan menjadi titik perubahan bagi dirinya. Samuel sudah memberikan nubuat bahwa Saul akan diubahkan menjadi manusia yang baru akibat kehadiran Roh Tuhan pada dirinya kelak, yang juga akan menuntunnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan selaras dengan kehendak Roh itu sendiri. Sahabat Alkitab, perjumpaan dengan Tuhan dapat terjadi di sepanjang perjalanan hidup keseharian kita, termasuk di tengah situasi yang kita anggap biasa-biasa saja. Kisah Saul ini pun semestinya cukup mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu dapat menghadirkan momen-momen yang mengubahkan hidup di tengah proses yang justru kita anggap biasa-biasa saja. Kita hanya perlu lebih cermat untuk menyadarinya dengan cara selalu membuka hati untuk menerima pesan Tuhan. Momen-momen perjumpaan inilah yang juga akan membawa perubahan besar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah siap untuk mengalami perjumpaan dan diubahkan oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang selalu memberikan perubahan yang baik bagi hidup kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu membuka hati dan pikiran kami, untuk kami menerima momen-momen perjumpaan dengan Engkau, bahkan di tengah situasi yang biasa-biasa saja. Biarkan Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, membawa perubahan yang mengubahkan untuk kemuliaan-Mu. Siapkan hati kami untuk mengalami perjumpaan dan diubahkan oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.